Dalam pengolahan tanaman, khususnya tanaman jagung, itu yang harus diperhatikan bahwa sahabat tani ya. Ini kebetulan di belakang saya itu adalah tanaman jagung. Yang pertama itu adalah pemilihan benihnya ya. Pilihan benih itu harus sesuai dengan kondisi tanah, juga dengan iklimnya, jangan sampai keliru ya. Dan yang kedua itu adalah, yang penting juga yang teledor mungkin jarang kita perhatikan, adalah pengukuran pH tanah ya, dimana pH tanah itu kan harus 5,5 atau sampai 7,0. Kemudian yang berikutnya itu adalah atur jarak tanamannya, karena jarak tanam yang ideal, yang bagus itu akan terhindar dari hama dan penyakit ya. Kalau saya itu 75 25 atau berapa kemarin ya. Dan yang terakhir itu juga harus pemupukan ya, pemupukan yang tepat cara, tepat waktu, dan tepat dosis. Semua harus juga melihat dari kondisi dan tanah tersebut. Bulai jagung umumnya memberikan gejala serangan yang cukup khas, sahabat tani ya. Meski begitu, gejala penyakit bulai pada jagung ini dapat bersifatnya lokal maupun sistemik. Nah, bagaimana gejala bulai pada penyakit jagung itu, sahabat tani? Gejala penyakit bulai yaitu ketika usia tanaman jagung ini menginjak umur 2 sampai 3 minggu, itu ditunjukkan pada daun yang meruncing, kemudian kecil, kaku, warna daun itu menguning. Pada bagian bawah daun tampak ini Conidium cendawan. Nah, ini salah satu jamur berwarna putih, dan pertumbuhan tanaman jagung itu akibatnya adalah melambat. Tuh, sahabat tani, berikutnya adalah sedangkan gejala penyakit bulai pada usia tanaman jagung 3 sampai 5 minggu, ini yang tampak adalah daun ini berubah warna, yang dimulai dari pangkal daun. Terdapat garis-garis ya kecoklatan pada daun. Kemudian tongkol buah mengalami perubahan bentuk dan isi, serta ini pertumbuhan yang terhambat ya. Sifat serangan sistemik ini muncul, sahabat tani ya. Tadi kan disampaikan ada bersifat lokal dan juga ada yang bersifat sistemik. Lah, sifat serangan yang sistemik muncul ini ketika cendawan, ini salah satu jenis jamur, itu berhasil menginfeksi titik tumbuh dan mempengaruhi seluruh daun yang ada di titik tumbuh tersebut. Nah, ini bisa ditebak apa akibatnya. Sedangkan infeksi cendawan yang tidak menyerang titik tumbuh ini akan bersifat serangan lokal saja ya. Tentu semua ini berbahaya, tapi akan lebih berbahaya ini jika serangannya adalah bersifat sistemik. Untuk menghasilkan tanaman jagung dengan tongkol yang besar, sahabat tani, ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah pemilihan bibit yang tepat ya. Sahabat tani, kita gunakan varietas jagung yang berkualitas tinggi, yang sudah terbukti ini menghasilkan tongkol yang besar. Ini penting sekali. Sekali lagi, pemilihan bibit benih ini juga tergantung pada iklim. Kemudian pemupukan ini juga harus berimbang ya, artinya tepat cara, tepat waktu, dan tepat dosis. Dan ini dipastikan sahabat tani tanaman mendapat nutrisi yang cukup ya, dengan itu menggunakan ya pupuk kandang monggo organik dan pupuk NPK ya. Pupuk kandang membantu untuk meningkatkan ini kesuburan tanah, itu sahabat tani. Sementara untuk NPK ini memang digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman ya, karena di dalamnya ada unsur atau bahan aktif natrium, fosfat, dan kalium. Demikian, semoga bisa memberikan pencerahan khususnya kepada saya sendiri, sehingga nanti menjadi petani yang lebih lebih paham, memahami, nanti yang tentu hasil akhirnya itu adalah bisa panen dengan hasil yang melimpah ya. Tidak hanya hasil yang melimpah, tapi juga kualitas yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.